Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ginauli Ramdan dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai homomorfisme grup. Nah, materi pertama kita akan membahas mengenai konsep homomorfisme. Dari definisi 11.1, misalkan G dengan operasi bundaran dan G aksen dengan operasi bintang adalah dua grup. Maka pemetaan Pi di mana G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila Pi A bundaran B sama dengan Pi A bintang Pi B untuk setiap A dan B anggota G. Nah, homomorfisme juga dikatakan sebagai fungsi yang mengawetkan operasi. Mengapa begitu? Hal itu berdasarkan dari definisi 11.1. Materi selanjutnya adalah mengenai homomorfisme khusus. Nah, homomorfisme memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah monomorfisme, yaitu suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen yang pemetaannya injektif atau satu-satu. Di materi sebelumnya kita telah membahas mengenai relasi dan fungsi, di mana fungsi injektif adalah fungsi yang petanya tepat satu memiliki prapeta di kodomain. Di sini petanya adalah anggota G aksen dan prapetanya adalah anggota G. Dan yang kedua adalah epimorfisme, suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen yang pemetaannya surjektif, yaitu fungsi yang petanya memiliki satu atau lebih prapeta di kodomainnya. Yang ketiga adalah isomorfisme, yaitu suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen yang pemetaannya bijektif. Artinya, pemetaannya bersifat injektif dan juga bersifat subjektif. Nah, selanjutnya adalah homomorfisme dari suatu grup ke dalam grup itu sendiri. Disebut endomorfisme. Artinya jika ada grup G dipetakan ke G lagi dan pemetaan tersebut merupakan homomorfisme, maka pemetaan tersebut termasuk ke dalam endomorfisme. Sedangkan endomorfisme yang bersifat bijektif disebut automorfisme. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan contoh berikut. A adalah anggota bilangan bulat dan A dengan operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Perhatikan pemetaan Pi di mana A ke A dengan Px sama dengan 3x. Apakah pemetaan Pi merupakan homomorfisme? Untuk setiap X anggota A ada Px sama dengan 3x. Untuk setiap Y anggota A ada Py sama dengan 3y. Untuk setiap X, Y anggota A ada Px tambah Y sama dengan 3 dikali X tambah Y sama dengan 3x tambah 3y. Nah, 3x tadi sama dengan Px dan 3y sama dengan Py, sehingga kita dapat Px tambah Y sama dengan Px ditambah Py. Nah, berdasarkan definisi 11.1, pemetaan Pi di mana A ke A dengan Px sama dengan 3x adalah homomorfisme. Karena tadi pemetaannya adalah dari A ke A, maka Pi merupakan endomorfisme. Selanjutnya kita bahas contoh yang kedua. A adalah anggota bilangan bulat dan A dengan operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Perhatikan pemetaan Pi di mana A ke A dengan Px sama dengan min x. Apakah pemetaan Pi merupakan homomorfisme? Untuk setiap X anggota A ada Px sama dengan min x. Untuk setiap Y anggota A
ada pi y sama dengan min y. Untuk setiap x, y anggota A, ada pi x tambah y sama dengan minus x tambah y, sama dengan min x minus y. Minus x itu sama dengan pi x, dan minus y sama dengan pi y. Sehingga kita dapat pi x tambah y sama dengan pi x tambah pi y. Berdasarkan definisi 11.1, pemetaan pi di mana A ke A dengan pi x sama dengan minus x adalah homomorfisme. Karena tadi pemetaannya adalah dari A ke A dan pi merupakan pemetaan bijektif, maka pi merupakan suatu automorfisme, yaitu endomorfisme yang bersifat bijektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi 11.2, yaitu mengenai dua grup yang homomorfik. Dua grup G dan G aksen dikatakan homomorfik apabila ada homomorfisme dari G untuk G aksen. Maksudnya, jika ada suatu homomorfisme yang pemetaannya surjektif atau onto atau disebut epimorfisme, maka G dan G aksen dikatakan homomorfik. Untuk lebih memahami definisi 11.2, mari kita kerjakan contoh berikut. Misalkan G sama dengan R dikurangi himpunan dari 0 adalah grup dari bilangan-bilangan real tak 0 terhadap perkalian, dan G aksen adalah himpunan 1, min 1, juga grup terhadap perkalian, dan pi di mana G ke G aksen adalah homomorfisme yang didefinisikan untuk setiap X anggota G sama dengan R dikurangi himpunan dari 0 berlaku fx sama dengan 1 jika X bilangan real positif dan minus 1 jika X bilangan real negatif. Misalkan X, Y anggota G. X tidak sama dengan 0, Y tidak sama dengan 0. Karena tadi G adalah himpunan bilangan real tanpa 0. Maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Maka Px sama dengan 1 dan Py sama dengan 1. Pxy sama dengan Px dikali Py sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua adalah X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Px sama dengan 1 dan Py sama dengan minus 1. Pxy sama dengan Px dikali Py sama dengan 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Kemungkinan yang ketiga adalah X-nya kurang dari 0 dan Y-nya lebih dari 0, sehingga Px sama dengan minus 1 dan Py sama dengan 1. Pxy sama dengan Px dikali Py sama dengan minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Dan kemungkinan yang keempat adalah X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, sehingga Px sama dengan minus 1 dan Py sama dengan minus 1. Pxy sama dengan Px dikali Py sama dengan minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Karena Pg sama dengan 1, min 1 dan itu sama dengan G aksen, maka pi suatu fungsi surjektif atau onto. Maka homomorfisme pi adalah epimorfisme atau dua grup G dan G aksen dikatakan homomorfik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.